kita, marilah menyesali dan mengakui segala dosa, serta memohon ampun atas segala kekurangan kita, supaya pantas bertemu dengan Dia dan layak merayakan sabda penyelamatan. Gemakanlah kemenangan Sang Kristus, haleluya, ikaslah, nyanyikanlah haleluya, puji Tuhan, haleluya. Mari bersorak, Kristus Tuhan bangkit dekat. Bacaan dari Kisah Para Rasul. Tuhan yang telah haleluya dengan jaya, gemakanlah kemenangan Sang Kristus, haleluya, hingga selamanya. Isi surga dan bumi luhurkanlah Tuhanmu, nyanyikanlah haleluya, puji Tuhan. Aku akan memuji Engkau ya Tuhan, sebab Engkau telah menarik aku ke atas. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai Danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan dua orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepadanya, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya.
sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Sesudah bangkit dari antara orang mati, Yesus menampakkan diri lagi kepada para muridnya di pantai danau Tiberias. Ia menampakkan diri sebagai berikut. Di pantai itu berkumpul Simon Petrus, Thomas yang disebut Didimus, Nathanael dari Kana yang di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 orang murid Yesus yang lain. Kata Simon Petrus kepada mereka, "Aku mau pergi menangkap ikan." Kata mereka kepadanya, "Kami pergi juga dengan engkau." Mereka berangkat lalu naik ke perahu, tetapi malam itu mereka tidak menangkap apa-apa. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai. Akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, apakah kamu punya ikan?" Jawab mereka, "Tidak." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Mereka pun menebarkannya, dan mereka tidak dapat menariknya lagi karena banyaknya ikan. Lalu murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ketika Petrus mendengar bahwa itu adalah Tuhan, maka ia mengenakan jubahnya, sebab ia tidak berpakaian, lalu terjun ke dalam danau. Kemudian murid-murid yang lain datang dengan perahu, karena mereka tidak jauh dari darat, hanya kira-kira 100 meter saja, dan mereka menarik jala yang penuh ikan itu. Ketika tiba di darat, mereka melihat api arang, di atasnya ada ikan dan roti. Kata Yesus kepada mereka, "Bawalah beberapa ikan yang baru kamu tangkap itu." Simon Petrus naik ke perahu, lalu menghela jala itu ke darat, penuh ikan-ikan besar, 153 ekor banyaknya. Dan sungguh pun sebanyak itu, jala itu tidak koyak. Kata Yesus kepadanya, "Marilah dan sarapanlah." Tidak ada di antara murid-murid itu yang berani bertanya kepadanya, "Siapakah engkau?" Sebab mereka tahu bahwa ia adalah Tuhan. Yesus maju ke depan, mengambil roti, dan memberikannya kepada mereka. Demikian juga ikan itu. Itulah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya, sesudah ia dibangkitkan dari antara orang mati. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Pantai danau Tiberias. Mereka setelah Yesus wafat, umat beriman tetap merasa nyaman dan betah tinggal di dalamnya. Semoga semua umat tetap setia akan iman yang mereka terima melalui gereja. Marilah kita mohon. Kami hamba pengabdi-Mu ingin menyatukan hati dalam perjamuan suci. Kristus Imam Agung kami menyerahkan roti
pengantara kami. Kami menyerahkan janji serta niat yang suci pada Kristus pengantara kami. Terimalah ya Kristus Tuhan, Sang Pengantara umat Allah, ketata Bapa di surga, Bapa Maha Cinta. Satukan bawaan kami dengan persembahan-Mu, agar Bapa yang pemurah kan berkenan. Dan penyerahan diri putramu seperti tampak dalam sengsara dan wafatnya, maka kami berseru, pujilah Allah, haleluya. Kemuliaan-Mu, kemuliaan-Mu, Kudus, kudus, kudus Tuhan. Terpujilah yang datang, terpujilah yang datang atas nama Tuhan Maha Tinggi, Maha Tinggi. Kudus, 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 kuduslah Tuhan. Saudara-saudari sekalian, meskipun kita tidak merayakan Ekaristi, dalam perayaan ini kita memperoleh kesempatan menyambut Komuni Kudus. Maka dalam persatuan dengan saudara-saudari separoki yang merayakan Ekaristi, marilah kita menyiapkan hati di hadirat Tuhan. Inilah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan kepada saya, tapi bersabdalah saja maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus. Amin. Imanku tetap teguh kepadamu. Kematianmu
Imanku tetap teguh kepadamu. Sorak bermada, haleluya, haleluya, haleluya. Kristus rajamu mengalahkan setan. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, Kristus Maha Jaya. Haleluya, 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 Kristus Jaya. Pujilah Kristus, Rajamu yang menang. Haleluya, haleluya. Pergi ke pasar beli buah pepaya. Selamat Paskah untuk kita semua. Semoga momen kebangkitan Kristus ini membangkitkan kita semua. Saya Frater Ignatius Handoko bersama para pengurus gereja di Stasi Santo Paulus Nangatikan. Kami di sini berjumlah sedikit tetapi bersemangat untuk memuji dan memuliakan Tuhan dalam hidup kami. Didukung juga oleh stasi-stasi terdekat seperti stasi Tiong Kranji dan lain sebagainya. Tuhan memberkati. Harapan kedepannya, semoga umat Katolik semakin kompak dan mantap dalam beriman kepada Kristus. Semoga umat Katolik dimanapun berada, meskipun sedikit, karena Tuhan sendiri bersabda, di mana 2-3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku hadir. Semoga kita selalu berdoa kepada Tuhan dimanapun berada. Tuhan memberkati.